Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen risk pada bisnis UMKM Rumi Ice Cream. Saya Isadora dan Paramita teman saya akan menjelaskan mengenai profil risiko pada bisnis tersebut. Yang pertama ada profil bisnis. Rumi Ice Cream, singkatan dari Rumah Mirota Ice Cream, adalah sebuah resto yang didirikan pada bulan Januari 2011. Restoran ini dimiliki oleh keluarga grup Mirota yang saat ini dikelola oleh Siswanto Hendro Sutikno. Awalnya, Rumi merupakan sebuah cafe game online sejak tahun 2005. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep cafe ini berkembang dan mulai menyediakan beragam menu, termasuk ice cream yang memiliki 16 varian rasa. Lalu juga resto Rumi Extraordinary Ice Cream ini menjadi salah satu incaran wisatawan yang ingin menikmati kuliner di Yogyakarta. Lalu ada sasaran strategik. Sasaran strategik Rumi Ice Cream mencakup beberapa aspek penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Rumi tentu ingin meraih keuntungan, namun juga ada target lain seperti meningkatkan jumlah pelanggan, membangun citra merek yang kuat, dan mempertahankan pelanggan setia. Untuk mencapai sasaran ini, tentu saja Rumi perlu memperhatikan hal-hal seperti keunikan menu, kualitas pelayanan, strategi pemasaran yang tepat, dan pengelolaan keuangan yang efisien. Dengan sasaran strategi yang terarah dan terukur, Rumi dapat menjalankan bisnis dengan lebih fokus dan berpeluang meraih kesuksesan pada jangka panjang. Lalu ada proses bisnis. Di sini terdiri dari operasional, lalu juga pemasaran dan penjualan, manajemen keuangan, dan juga yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan. Lalu masuk kepada risiko internal. Di sini saya mengambil dua risiko, yaitu risiko operasional dan risiko teknologi. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat tidak memadainya atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, dan sistem, atau akibat kejadian eksternal. Lalu risiko teknologi. Risiko teknologi dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang menyebabkan investasi teknologi tidak mencukupi, tidak tepat, atau salah urus dalam hal proses manufaktur, desain produk, dan atau manajemen informasi. Lalu masuk ke dalam identifikasi risiko. Di sini risiko operasional yaitu kelompok risiko yang pertama ada kendala SDM, subdimensi kurangnya jumlah karyawan, peristiwa pelayanan lambat kepada pelanggan, dan penyebab atau akar masalahnya kurangnya rekrutmen karyawan. Lalu kelompok risiko kedua ada strategi, subdimensi ketergantungan pada satu pemasok, peristiwanya keterlambatan pasokan bahan baku, penyebab atau akar masalah ketidakstabilan pemasok. Lalu untuk kelompok risiko dimensi yang ketiga, yaitu subdimensinya kesalahan pembayaran, peristiwanya pembayaran yang salah atau terlewat, penyebab atau akar masalahnya human error, dan kurangnya pengawasan. Lalu untuk risiko teknologi, untuk kelompok risiko yang pertama, yaitu investasi TI, subdimensinya sistem kasir, peristiwa keterlambatan dalam pencatatan pesanan, penyebab atau akar masalah sistem kasir manual tanpa touchscreen. Lalu kelompok risiko yang kedua pada operasional. Di sini subdimensinya perangkat keras, peristiwa kurangnya keefektifan dalam manajemen antrian pelanggan, dan penyebab atau akar masalahnya tidak adanya alat pemanggil antrian atau calling system. Lalu masuk pada penilaian risiko. Di sini pada jenis risiko operasional, peristiwa pertama, peristiwa kemungkinannya 3, dampaknya 4, besar risiko 12. Lalu untuk kelompok risiko yang kedua strategi, di sini kemungkinannya 3, dampaknya 3, besar risiko 9. Lalu juga untuk kelompok risiko transaksi, peristiwanya pembayaran yang salah atau terlewat, yaitu kemungkinan 3, dampaknya 5, besar risiko 15. Untuk jenis risiko yang kedua yaitu risiko teknologi. Pada kelompok risiko yang pertama, investasi TI, peristiwa keterlambatan dalam pencatatan pesanan, yaitu kemungkinannya 2, dampaknya 3, maka besar risikonya 6,
Dan kelompok risiko yang kedua, operasional, peristiwanya kurangnya keefektifan dalam manajemen antrean pelanggan, yaitu kemungkinannya 3, dampaknya 3, maka besar risikonya 9. Lalu juga ini ada pemetaan risiko. Berdasarkan pemetaan risiko, maka risiko yang ditangani merupakan risiko yang berada pada garis risk appetite, yang dimana jika berada di garis tersebut, maka risiko bisa terjadi dan akan berdampak yang cukup besar bagi bisnis. Di sini untuk pemetaan risiko yang ada pada garis appetite, yaitu pada operasional risiko yang pertama dan operasional risiko yang ketiga. Lalu untuk evaluasi risiko, pada peristiwa yang pertama, pelayanan lambat kepada pelanggan itu existing controlnya ada, lalu memadai, presentasenya itu 50%, dan rencana perlakuan risiko dilakukan mitigasi. Sedangkan untuk peristiwa dari nomor 2 sampai nomor 5 itu juga ada, namun tidak memadai. Presentasi peristiwa yang kedua itu 40%, yang ketiga 70%, yang keempat 40%, yang kelima 60%, dan rencana perlakuan risikonya pada semua risiko ini dimitigasi. Lalu untuk penanganan risiko, di sini untuk peristiwa yang pertama, yaitu pelayanan lambat kepada pelanggan, maka pengendaliannya atau penanganannya yaitu dengan meningkatkan pelatihan staf tentang SOP pelayanan pelanggan. Untuk peristiwa yang kedua, yaitu keterlambatan pasokan bahan baku, pengendaliannya memperkuat hubungan dengan pemasok yang andal. Untuk peristiwa yang ketiga, pembayaran yang salah atau terlewat, di sini pengendaliannya audit lebih sering dan lebih mendalam. Untuk peristiwa yang keempat, keterlambatan dalam pencatatan pesanan, pengendaliannya meningkatkan otomasi proses pencatatan pesanan. Untuk peristiwa yang kelima, kurangnya keefektifan dalam manajemen antrian pelanggan, pengendaliannya yaitu menerapkan sistem antrian yang lebih efisien seperti sistem antrian elektronik. Untuk monitoringnya dalam peristiwa yang pertama, yaitu strategi atau program dan kegiatannya harus adanya pelatihan rutin dan berkelanjutan. Untuk peristiwa yang kedua, yaitu strategi, program atau kegiatannya, pemantauan kinerja pemasok. Lalu untuk peristiwa ketiga, pembayaran yang salah atau terlewat bisa dilakukan dengan cara backup rutin. Untuk peristiwa yang pertama dalam risiko teknologi, yaitu keterlambatan dalam pencatatan pesanan, bisa dilakukan dengan optimalisasi sistem ERP. Lalu untuk peristiwa yang kedua dalam risiko teknologi, kurangnya keefektifan dalam manajemen antrian pelanggan bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi antrian berbasis elektronik. Mungkin juga jadwal pelaksanaan bisa dilihat dalam PPT tersebut, dan penanggung jawabnya juga bisa dilihat. Baik, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu resiko eksternal. Yang pertama yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah potensi kerugian yang timbul akibat berkurangnya penjualan atau margin karena pertumbuhan kondisi pasar di luar kendali bisnis. Kemudian resiko sosial. Resiko sosial berasal dari perubahan dalam masyarakat yang menciptakan perubahan permintaan, membuka peluang pasar baru, atau mengubah daya tanggap bisnis terhadap permintaan sebagai konsekuensi dari karakteristik tenaga kerja. Baik, masuk dalam identifikasi resiko. Pada risiko pasar, untuk kelompok resiko yang pertama yaitu ada persaingan, subdimensinya persaingan pasar, kemudian peristiwanya meningkatnya persaingan dari resto lain, penyebab atau akar masalahnya yaitu munculnya resto baru dengan menu, rasa, harga, layanan, dan suasana yang lebih menarik. Kemudian pada risiko pasar yang kedua yaitu kelompok resikonya permintaan, subdimensinya permintaan pelanggan, peristiwanya penurunan penjualan, penyebab atau akar masalahnya yaitu munculnya tren baru dalam konsumsi makanan dan minuman. Kemudian masuk pada risiko sosial. Untuk risiko sosial yang pertama yaitu kelompok risikonya kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, subdimensinya kesalahan pesanan, kemudian peristiwanya yaitu pesanan yang tidak sesuai, penyebab atau akar masalahnya yaitu kurangnya komunikasi yang efektif antara staf dapur dan staf pelayanan. Kemudian yang kedua, kelompok resikonya yaitu layanan pelanggan, subdimensinya kepuasan pelanggan,
peristiwanya keluhan dari pelanggan. Penyebab atau akar masalahnya yaitu staf yang tidak ramah atau tidak membantu. Kemudian yang ketiga, kelompok resikonya dampak lingkungan, subdimensinya limbah dan sampah, peristiwanya pencemaran lingkungan, penyebab atau akar masalahnya yaitu kurangnya pengelolaan limbah sampah. Masuk ke dalam penilaian risiko. Untuk risiko pasar yang pertama, persaingan. Konsekuensinya adalah penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan jika beralih ke resto lain. Kemungkinannya 4, dampaknya 4, besaran risikonya 16. Untuk yang kedua yaitu permintaan. Kelompok risiko permintaan, konsekuensinya penurunan pendapatan. Kemungkinannya 3, dampaknya 4, besaran risikonya 12. Kemudian masuk ke dalam risiko sosial. Untuk yang kelompok risiko kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, konsekuensinya penurunan kepuasan pelanggan dan kehilangan pelanggan dengan kemungkinan 2, dampaknya 3, dan besaran risikonya 6. Kemudian yang kedua, kelompok risiko layanan pelanggan dengan konsekuensi penurunan kepuasan pelanggan dan kehilangan pelanggan, kemungkinannya 2, dampaknya 3, dan besaran risikonya 6. Masuk ke dalam kelompok risiko yang ketiga yaitu dampak lingkungan dengan konsekuensi reputasi yang buruk dan mendapatkan kecaman dari masyarakat, kemungkinannya 2, dampaknya 2, dan besaran risikonya 4. Selanjutnya pemetaan risiko. Berdasarkan pemetaan risiko, maka risiko yang akan ditangani merupakan risiko yang berada pada atas garis risk appetite, yang dimana jika berada di atas garis ini maka risiko ini bisa terjadi dan akan berdampak cukup besar bagi bisnis. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko. Pada risiko pertama yaitu meningkatnya persaingan resto lain, existing controlnya ada, tidak memadai, presentasinya 30, dan rencana perlakuan risikonya mitigasi. Untuk yang kedua, penurunan penjualan, existing controlnya ada, tidak memadai, presentasinya 30, rencana perlakuan risikonya mitigasi. Kemudian untuk risiko yang ketiga yaitu pesanan yang tidak sesuai, existing controlnya ada, memadai, presentasinya 60, rencana perlakuannya mitigasi. Kemudian yang keempat, keluhan dari pelanggan, existing controlnya ada, memadai, presentasinya 60, perlakuan risikonya mitigasi. Kemudian yang ketiga, pada risiko sosial yaitu pencemaran lingkungan, existing controlnya ada, memadai, presentasinya 50, rencana perlakuan risikonya mitigasi. Kemudian masuk ke dalam penanganan risiko. Untuk peristiwa yang pertama, meningkatnya persaingan dari resto lain, rencana perlakuannya mitigasi. Kemudian pengendaliannya melakukan inovasi baru dan terus mengikuti perkembangan tren kuliner. Risiko residualnya kemungkinannya menjadi 3, dampaknya 4, besaran risikonya 12, keterangannya sedang. Kemudian masuk yang kedua yaitu penurunan penjualan, rencana perlakuan risikonya mitigasi, pengendaliannya melakukan pemantauan, identifikasi dan analisis tren kuliner. Kemungkinannya menjadi 2, dampaknya 4, besaran risikonya 8, keterangan risikonya rendah. Kemudian yang ketiga, pesanan yang tidak sesuai, rencana perlakuan risikonya mitigasi, pengendaliannya berikan pelatihan kepada staf tentang komunikasi yang efektif. Kemungkinannya menjadi 1, dampaknya 3, dan besaran risikonya 3. Keterangan risikonya sangat rendah. Kemudian yang keempat, keluhan dari pelanggan, rencana perlakuan risikonya mitigasi, pengendaliannya berikan pelatihan kepada pelayan tentang cara berkomunikasi dan melayani pelanggan dengan baik. Kemungkinannya 1, dampaknya 3, besaran risikonya 3. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan, rencana perlakuan risikonya mitigasi, pengendaliannya melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan benar. Kemungkinannya menjadi 1, dampaknya 2, besaran risikonya 2, keterangan risikonya sangat rendah. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring risiko. Pada risiko pasar, yang pertama yaitu meningkatnya persaingan dari resto lain, strateginya menganalisis pasar dan kompetitor, jadwal pelaksananya setiap bulan, tanggung jawabnya manajer. Kemudian yang kedua, penurunan penjualan, strategi program atau kegiatannya menganalisis pasar dan kompetitor,
Jadwal pelaksananya setiap bulan, tanggung jawabnya manajer. Kemudian resiko sosialnya, untuk yang pertama yaitu pesanannya tidak sesuai, strategi program atau kegiatannya memberikan pelatihan komunikasi kepada staf dapur dan staf layanan. Jadwal pelaksananya setiap 3 bulan sekali. Penanggung jawabnya personalia. Kemudian yang kedua, keluhan dari pelanggan, program, strategi atau kegiatannya yaitu penyelenggaraan pelatihan staf untuk meningkatkan keterampilan layanan pelanggan. Jadwal pelaksananya setiap 6 bulan sekali. Kemudian penanggung jawabnya personalia. Kemudian yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Strategi program atau kegiatannya yaitu program daur ulang dan kompos, dilakukan setiap 2 minggu sekali. Penanggung jawabnya itu karyawan. Masuk ke dalam pembelajaran yang diperoleh dengan membuat analisis, penilaian, evaluasi, dan monitoring risiko dapat meningkatkan pemahaman risiko sehingga dapat membantu Romi Extraordinary Eskrim untuk membuat keputusan dan prioritas penanggulangan risiko yang lebih baik untuk mengatasi serta menjaga bisnis agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan bisnis. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dalam bisnis risiko menjadi tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang melibatkan potensi kerugian dan ketidakpastian dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Romi Extraordinary Eskrim harus siap dalam segala ketidakpastian dan risiko yang akan mungkin terjadi setiap aktivitas bisnisnya, baik dalam risiko internal dan ataupun eksternal. Rekomendasi penting bagi bisnis untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang efektif, termasuk identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan monitoring risiko secara terus-menerus. Dengan memahami dan mengelola risiko yang bijak, bisnis dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan jangka panjang dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi.